نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para Bapak Ibu Saudara jamaah, Alhamdulillahirabbil alamin, senantiasa kita tidak henti-hentinya memanjatkan syukur dan terus bersyukur kepada Allah atas kesehatan, kesempatan, kelonggaran waktu yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa bisa mendapatkan kajian-kajian ilmu dan menjadi hikmah bagi kita dan kehidupan kita. Alangkah bahagia jika kehidupan manusia itu dipenuhi dengan orang-orang yang berilmu. Mereka saling mengajak pada kebaikan, mengajak pada amar ma'ruf, nahi mungkar. Sebuah kehidupan akan terasa sangat indah manakala orang-orang di dalamnya mereka mengerti, memahami kaidah bagaimana cara menghidupkan kebahagiaan itu baik dari lesannya, baik dari perbuatannya, juga dari apa saja yang timbul dari dirinya untuk masyarakat, untuk orang sekitarnya, dan untuk dirinya. Alhamdulillahirrabbilalamin, salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang membawa hidayah agama yang hak kepada kita dan menjadi khataman nabiyyin. Maka tidak henti-hentinya kita senantiasa membaca salawat dan mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Dan kepada para seluruh jamaah yang menyempatkan waktunya untuk hadir di kajian Darul Ilmi, kami ucapkan terima kasih, syukran, jazakumullah, barakallahu fina wa fikum. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan dalam kajian ini membawa manfaat dan barokah. Amin. Hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan di dalam keluarga. Adalah kajian kita pada pagi hari ini, temanya adalah apa saja faktor-faktor atau penyebab-penyebab atau perkara-perkara yang apabila dilakukan akan mendatangkan kebahagiaan di dalam sebuah keluarga. Sebagai manusia, kita pasti memiliki keluarga. Tidak mungkin tidak memiliki keluarga. Apakah kita sebagai anak, pasti kita memiliki keluarga. Apakah kita sebagai ayah, ataukah kita sebagai ibu, pastilah memiliki keluarga. Kalau orang tidak memiliki keluarga, bagaimana dia akan terlahir? Ya, kecuali dia terlahir, kemudian keluarganya meninggal dan dia hidup sebatang kara, maka dia tidak memiliki keluarga. Tapi dalam kehidupan manusia kita diperintahkan oleh Allah untuk menikah dan memiliki keluarga. Kenapa seperti itu? Karena di dalamnya terdapat sakinah, mawaddah, warahmah yang benar-benar Allah simpan. Yang namanya kebahagiaan itu adalah di dalam sebuah bingkai namanya pernikahan. Di dalam firman Allah surah Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allahumma yaqul. Dan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, termasuk menunjukkan keagungannya Allah, keesaan kekuatannya Allah, kekuasaannya Allah, adalah Allah menciptakan kalian dengan berpasangan. Bukan hanya kita, tapi semua makhluk itu dijadikan berpasangan. Ya. Bahkan sebuah sifat itu juga diberi pasangan oleh Allah. Yang namanya enak, itu pasangannya nggak enak. Yang namanya sulit, itu diberi pasangan, namanya kemudahan. Allah menciptakan langit, Allah juga menciptakan bumi. Allah menciptakan surga, Allah juga menciptakan pasangannya, yaitu neraka. Allah itu menciptakan pasangan-pasangan. Ya. Dan Allah juga menciptakan pasangan untuk manusia. Tujuannya supaya litas kunu ilaiha, supaya kalian merasa nyaman,
merasa sakinah, merasa tenang, merasa tentram di dalamnya. Ketika suami istri menikah, dia melandaskan dalam pernikahannya untuk mendapatkan sakinah, maka itu sudah benar. Berarti tujuan pernikahannya benar. Karena apa? Karena memang dalilnya litas kunu ilaiha, supaya kalian hidup tentram di dalamnya. Suami menafkahkan pada istri, suami melindungi kepada istri, suami mengayomi kepada istrinya, menolong istrinya dalam keadaan kesulitannya, menjaga istrinya dari mara bahaya orang lain. Kalau seorang wanita jalan sendirian di malam hari, ya, itu pasti berbahaya. Banyak orang-orang yang akan berusaha untuk mendapatkannya. Tapi kalau dia bersama suaminya, paling tidak ada ketentraman di dalamnya. Begitupun suami terhadap istri, istri juga memberikan ketentraman terhadap suami. Ya, suami nggak bisa nyuci baju, istrinya nyuci baju. Suami lapar, istrinya menyiapkan makanan, dan seterusnya. Tujuannya tercapainya sebuah sakinah di dalam keluarga. Kalau menikah tujuannya untuk mendapatkan sakinah dalam keluarga, berarti sudah benar, berarti sudah pas, sesuai dengan dalilnya. Apakah hanya itu saja? Tidak. Allah memberikan bonus tambahan. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Allah juga menjadikan di antara kalian namanya mawaddah. Mawaddah. Mawaddah itu kasih, rasa kasih sayang, itu namanya mawaddah warahmah, dan juga rasa cinta. Walaupun terkadang seseorang itu menikah, asalnya menikahnya tidak ada namanya landasan cinta. Kalau kita lihat nenek moyang kita, orang-orang tua kita zaman dahulu, mereka menikah itu, mereka banyak yang menikahnya dengan dijodohkan. Ya, seperti zaman Siti Nurbaya. Akan tetapi apakah kehidupan mereka kemudian hancur, berantakan, luluh lantak? Tidak. Akan menjadi 250 juta di negara kita. Ya, kalau kita tanya nenek moyang kita dulu cinta nggak sih? Nek, dulu cinta nggak sih sama kakek waktu menikah? Paling jawabannya, aku sama kakekmu tuh nggak kenal lele. Kakekmu tuh dulu itu hitam, jelek, nyelekup, ya. Ya seperti itu. Tapi kalau nenek mau, ya kudu piye lagi orang di urut sama mbahmu. Nah, tapi ketika sudah menikah, Allah menciptakan mawadah, menimbulkan rasa mawadah di dalamnya. Jadi kalau seseorang menikah untuk mendapatkan kasih sayang dari makhluk, dari sesama manusia, dari istri atau dari suami, itu benar. Menikah untuk mendapatkan cinta, itu benar. Ya, menikah untuk mendapatkan cinta. Jangan menunggu cinta dulu baru menikah. Ya, ya, menunggu cinta dulu baru menikah lama. Nyari orang yang cinta sama kita, nyari orang yang kita cintai. Kadang-kadang sudah cocok, orangnya ganteng, tapi ternyata keluarganya nggak disukai. Banyak kelemahan manusia itu banyak. Nah, di dalamnya terdapat mawaddah dan warahmah. Ada kerahmatan di dalam keluarga. Nah, kembali kepada bagaimana seseorang akan mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Adalah di dalam satu ayat firman Allah, Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Jadi tidak cukup hanya kita menikah begitu saja pasti akan diberikan hayatan, kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah, akan dipastikan dijamin oleh Allah. Tetapi tidak hanya menunggu sakinah mawaddah itu datang dengan sendirinya, tapi dengan upaya-upaya yang telah Allah beri contohnya di dalam Al-Quran. Contohnya di dalam sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah An-Nahl ayat 97. Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal soleh dari orang iman laki-laki dan orang iman perempuan. Berarti kalau sudah menikah, kedua-duanya harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan sakinah mawaddah warahmah, apa? Yaitu beramal soleh. Beramal soleh artinya melakukan satu pekerjaan yang baik di dalam hal kekeluargaan, di dalam hal
sebagai keluarga, apakah sebagai suami, apakah sebagai istri. Ya. Kalau sudah berbuat baik, wahwa mukmin, dan dia membungkusnya dalam bungkus keimanan. Nah, bungkus keimanan artinya apa? Artinya bahwa seseorang itu melandaskan dirinya di dalam berkeluarga, yaitu beriman kepada Allah. Makanya Nabi mengatakan seorang wanita itu dinikah karena 4 perkara. Yang pertama karena jamaliha, li jamaliha karena cantiknya, kemudian karena maliha hartanya, atau karena kedudukannya, karena jabatannya, karena pangkat derajatnya di mata masyarakat. Dan yang ketiga adalah karena agamanya. Nabi mengatakan jika engkau mencari kriteria seorang suami atau istri, carilah kriteria din yang memiliki agama. Jika engkau mencari yang selain itu, Nabi mengatakan taribat yaminuk, maka kamu akan mendapatkan kerusakan. Nyari pasangan hidup yang seiman, nyari pasangan hidup yang berakhlak, nyari pasangan hidup yang memiliki agama. Tujuannya apa? Tujuannya ingin membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, beramal soleh di dalam ibadahnya sampai akhir hayat. Kalau kita meniatkan pernikahan kita dari semenjak kita menikah, awal menikah, kita niatkan semata-mata ini sebagai amal soleh, menetapi perintah Allah, maka sepanjang hidup kita dari pernikahan kita mulai sampai kematian kita dengan istri kita, itu kita ditulis ibadah yang terus menerus. Ditulis ibadah yang terus menerus. Makanya Nabi mengatakan yang membedakan antara orang yang telah menikah dengan yang belum menikah, derajat surganya itu 40 derajat lebih tinggi orang yang telah menikah. Setiap amalannya itu dilipatkan 40 kali kasih dengan yang belum menikah itu. Makanya Nabi mengatakan fa'inal azab miskin. Bujangan itu miskin. Orang yang nggak mau menikah itu miskin, maksudnya miskin amalnya. Nah, ini konsep dari membina kehidupan yang bahagia. Lantas bahagia yang dimaksud di dalam Islam, bahagia yang dimaksud dalam kajian kita ini yang seperti apa? Apakah bahagia karena bisa jalan-jalan tiap hari Minggu, ataukah bahagia karena bisa nonton bioskop satu keluarga, atau bahagia yang seperti apa sih? Ya, apakah bahagia karena suaminya tampan, istrinya tampan, anaknya cantik-cantik dan juga tampan-tampan, terus dikatakan bahagia? Apakah seperti itu? Bukan. Ya, kebahagiaan yang kita fahami secara Islami adalah kebahagiaan yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul. Dan ini menjadi standar bagi kebahagiaan umat manusia. Jadi kebahagiaan yang sebenarnya adalah kebahagiaan yang Islami, bukan kebahagiaan yang Kristeni, Budawi, Hindui, tidak, yang Islami. Kenapa seperti itu? Karena Islam adalah agama umat ini. Islam adalah pedoman umat ini. Pondasi yang menjadi rahmatan lil alamin adalah Islam. Makanya sudut pandangnya harus dari sudut pandang Islam, bukan dari sudut pandang pakar psikolog, bukan dari sudut pandang university A, B, C, dari Inggris, dari Jerman. Enggak, itu kan mereka juga masih memprediksi, memperkirakan, meneliti. Ya, masih meneliti. Kalau sudah kita berasumsi atau kita sudah menjatuhkan ketetapan keyakinan kita kepada Islam, dinul Islam, maka semua yang menjadi ketetapan Islam itu adalah baik bagi kita. Baik bagi kita, baik untuk kebahagiaan kita. Pasti Allah akan berikan kebahagiaan di dalamnya. Maka memahami bahagia secara Islami bagi keluarga-keluarga itu wajib. Wajib difahami bagi siapa? Bagi suami, juga bagi istri, juga bagi anak. Maka sebenarnya kalau kajian seperti ini, boleh ibu-ibu itu ngajak suaminya untuk ikut mendengarkan. Paling tidak ada di antara mungkin selama sepanjang menjadi suami istri, ada hal-hal yang mereka belum pernah lakukan kepada kita. Atau ada hal-hal yang belum pernah kita lakukan kepada mereka di dalam keluarga ini. Ya. Maka pentingnya memahami tentang hal-hal yang menjadi penyebab datangnya kebahagiaan di dalam keluarga.
Keluarga adalah sebuah jannah kecil bagi manusia. Kalau keluarga kita ini bahagia, jannah kita sudah bahagia. Innal baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Maka seseorang itu akan merasa kehidupannya itu sudah bahagia. Termasuk di dalam sabda Nabi SAW, inna min sa'adatil mar'i, termasuk kebahagiaan hidup manusia. Orang ialah yang pertama waladun salih. Dia memiliki dia memiliki waladun salih, yaitu seorang anak yang salih yang selalu uh, mendoakan kepada orang tuanya. Ya, anak yang memiliki anak yang salih, kemudian memiliki almar'atu salih, istri yang salihah. Kemudian wa amalu fi baladi, pekerjaannya atau wakas bihi fi baladi, pekerjaannya ada di dalam negaranya. Artinya dia mencari nafkah tidak harus berpisah dengan keluarganya. Kalaupun toh berpisah itu hanya sesaat, sejam, 2 jam, beberapa jam dan beberapa menit itu saja. Ya. Dan yang terakhir adalah memiliki teman yang saleh. Ya. Ini adalah kebahagiaan seseorang. Nah, kalau di dalam keluarga, empat-empatnya itu ada. Anak yang saleh, istri yang saleh, ya, bekerja, masih dekat dengan keluarga, kemudian anak, istri, semuanya menjadi teman yang saleh bagi suami. Begitupun sebaliknya. Begitupun sebaliknya. Istri memiliki teman, seorang suami yang saleh. Kehidupan yang saling menjalankan amal saleh dalam keluarga akan tercipta sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21. Lantas hal-hal apa saja? Hal-hal apa saja? Amal saleh apa saja yang menyebabkan datangnya kebahagiaan-kebahagiaan itu? Ya. Kalau kita mengetahui apabila ada teman kita yang menikah, kita selalu datang kepadanya, kemudian kita memberikan selamat, mendoakan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma fil khair wa jama'a alaikuma fil khair. Barakallahu lakuma, semoga Allah memberikan keberkahan untukmu. Kan pasti doanya seperti itu kan? Bukan doanya mudah-mudahan kamu duitnya bertambah banyak, mudah-mudahan kamu bisa tambah pergi ke luar negeri. Kan nggak begitu. Banyak kan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'akuma fil khair. Semoga Allah mengumpulkan kamu di dalam kebaikan dan semoga Allah memberkahi pernikahanmu. Maka inilah yang dimaksud dengan kebahagiaan secara hakiki dalam Islam. Lantas apa saja cara mencapai ke sana, meraih ke sana, amal apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah saling bertakwa kepada Allah. Saling bertakwa kepada Allah ini pondasi yang paling dasar. Kalau kita memilih pasangan hidup yang tidak bertakwa ini rugi, celaka saja. Ya, cari artis Korea, ya, mohon maaf. Cari artis Korea, wah dipuja-puja, tambah nelongso. Ya, nyari suami yang tampan, banyak yang seneng, ya istrinya tambah, hatinya tambah sedih. Sama, seorang laki-laki nyari istri yang cantik, yang artis, yang banyak penggemarnya, ya sudah dinikahi, ya penggemarnya masih ngejar, ya masih ngejar, kehidupan nggak akan tenang. Ya. Landasi kehidupan kita dalam berkeluarga adalah dengan menghidupkan sikap, amal, perilaku bertakwa kepada Allah. Sebagai suami bertakwa kepada Allah, sebagai istri bertakwa kepada Allah, sebagai anak juga bertakwa kepada Allah. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan kemudahan jalan keluar dari berbagai kesulitan. Kita itu cukup takwa kepada Allah, kesulitan keluarga kita itu akan tercapai, akan hilang. Kesulitan itu akan dihilangkan oleh Allah, akan diberikan jalan keluar. Ya, ini memang janji Allah. Wayar dan bonusnya wayar zukuhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya. Terjadi pertengkaran. Tetapi kemudian ingat kepada Allah. Saya nggak boleh memukul istri saya. Orang istri juga ketika bertengkar terhadap suaminya, saya tidak boleh mencela suami saya. Saya tidak boleh menyakiti hatinya. Kalau saya menyakiti hatinya, saya akan dilaknat oleh malaikat.
Saya dilaknat oleh Allah juga. Saya dilaknat oleh Jibril. Bahkan di antara wanita-wanita, 4 golongan wanita yang tidak akan terangkat amalan sholatnya adalah seorang wanita yang ia dalam keadaan dimurkai oleh suaminya yang saleh. Bukan suaminya yang buruk, tapi suaminya yang saleh. Suaminya saleh, orang baik, orang ibadah, orang iman. Ya. Kemudian istrinya melawan, melaknati, merusaknya, ya, membuat jengkel. Lantas suaminya kesel karena tingkah laku istrinya, maka sepanjang sholat 5 waktunya itu tidak diterima oleh Allah, tidak akan bisa naik ke langit, ditahan oleh Allah. Karena apa? Karena dia telah mengkufuri Allah dengan cara melaknati suaminya. Dengan cara melaknati suaminya. Kenapa sih kok suami itu begitu sakral bagi Allah? Dan kenapa suami itu harus betul-betul diagungkan oleh wanita? Ya. Karena inilah ketetapan Allah. Karena inilah ketetapan Allah. Penciptaan wanita berasal dari seorang laki-laki. Nabi Adam adalah makhluk manusia yang pertama kali diciptakan. Lantas Allah mengambil tulang rusuknya yang paling atas untuk dijadikan seorang wanita yang menjadi pendamping hidupnya. Pada dasarnya seorang wanita berasal dari seorang laki-laki. Maka ketika seorang wanita mendurhakai seorang laki-laki, dia telah mendurhakai induknya sendiri. Seorang anak, dosa yang paling besar ialah melaknati, menyakiti kepada induk, kepada ibunya. Maka Nabi mengatakan, siapa yang harus saya temani ya Nabi? Ummuka, ummuka, ummuka. Sampai 3 kali menunjukkan bahwa seseorang itu harus lebih mengutamakan pada ibunya, pada ibunya. Bagaimana ia diciptakan, berasal dari mana, dan sebagainya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang senantiasa bertawakal kepada Allah, maka fahuwa hasbuh. Allah sangat mencukupi. Allah itu zat yang mencukupi kita. Mencukupi itu nggak harus dikasih harta banyak baru cukup, enggak. Allah nggak harus memberikan kita uang yang berlebih, deposit yang banyak, bantuan yang bertubi-tubi baru kemudian tercukupi. Tidak, Allah itu nggak butuh untuk mewujudkan kecukupannya. Cukup hati kita itu diberikan rasa namanya qanaah, itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Ini menunjukkan keutamaan orang yang bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Segala permasalahan dalam keluarga, tawakal kepada Allah. Ya. Tawakal kepada Allah, pasrahkan kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini kalau orang bisa menjadi takwa itu kalau enggak memiliki tawakal enggak akan mampu. Jadi tawakal itu adalah bentuk dari ketakwaan kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah menjadikan perkaranya menjadi mudah. Menikah dalam kehidupan bingkai keluarga, permasalahan itu muncul dari mana saja. Kenapa seperti itu ya? Karena munculnya permasalahan itu memang satu sebagai jalan takdirnya manusia, yang kedua di situ ada peranan setan yang berusaha untuk menghancurkan keluarga-keluarga seorang mukmin. Setan itu nggak senang kalau lihat ada suami, istri, anak bahagia, itu nggak senang. Mereka tuh nggak rela lihat anak Adam itu bahagia dengan cara islami, dengan cara imani, itu nggak suka. Karena apa? Karena pada hakikatnya setan ini ingin mengajak semua manusia ini masuk ke dalam neraka bersama mereka. Masuk ke dalam neraka bersama mereka. La putanna lahum wala uzayyinannahum siratal mustaqim. Mereka sungguh bersumpah, iblis telah bersumpah kepada Allah, sebab engkau telah menyesatkan aku, maka aku sungguh akan mengganggu mereka, membawa mereka wala tajidannahum aktsarahum syakirin, dan engkau akan menjumpai sedikit sekali dari manusia yang akan bersyukur kepadamu, yang akan beribadah. Jadi ada peranan setan yang terus mengganggu manusia. Makanya kalau kita dalam keadaan bahagia, maka kita harus waspada. Ketika keluarga kita dalam keadaan bahagia, harus waspada. Kebahagiaan kita ini saat ini sedang diincar oleh setan. Makanya ketika dalam keadaan bahagia, usahakan menguatkan keimanan di dalam kebahagiaan. Jangan bahagia-bahagia kemudian larut-larut dalam kebahagiaan, akhirnya apa? Ketika setan datang mengganggu, hancur sudah. Hancur berantakan.
Ya. Orang membangun keluarga itu sama seperti dia sedang membangun sebuah bahtera perahu yang mereka itu memiliki satu tujuan. Tujuannya mau kemana? Tujuannya kita pasrahkan kepada nakodanya, suami. Mau dibawa kemana keluarga kita? Dibawa ke jannah. Kalau dibawa ke jannah berarti navigasinya nanti harus mengarah ke jannah. Istrinya, anaknya diingetin, kita mau ke jannah. Yang harus kita lakukan begini-begini, kalau ada badai harus begini-begini. Ini harus selalu menonton, melihat pada navigasi kita. Kemana? Menuju ke jannah, menuju ke jannah. Inilah yang disebut dengan takwa yang sebenarnya. Kalau kita berorientasi bahwa perjalanan keluarga kita adalah menuju jannah, maka enak. Permasalahan seberat apapun, ketika kita ingat, akan mudah jalan keluarnya. Akan mudah. Karena apa? Karena berorientasi pada ketakwaan menuju jannah. Ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, "Tungkihun nisa li arba'in, lima liha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Fadfar bidatitin karibat yadak." Nabi mengatakan, seseorang wanita itu dinikah sebab empat perkara. Yang pertama karena hartanya, karena nasabnya atau pangkatnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Nabi mengatakan, pilihlah yang karena agamanya. Sebab memiliki agama yang baik, memiliki pemahaman ketakwaan yang kuat. Ya, itu. Adapun kalau seseorang itu pasti tidak luput dari yang namanya kelemahan. Karena manusia, nggak ada manusia yang nggak punya kelemahan, ya pasti punya kelemahan. Kalau kita menikah, walaupun dengan orang yang memiliki agama sekalipun, pasti ada kelemahan. Pasti ada kelemahan. Ya, bahkan Rasulullah sendiri pun mengatakan, Nabi sendiri itu juga seorang laki-laki yang lemah. Makanya Rasulullah juga membutuhkan dukungan dari istri-istrinya. Gitu. Aisyah sering menolong Nabi. Aisyah sering diajak bermusyawarah dengan Nabi. Karena apa? Karena Nabi sendiri juga membutuhkan kepada seorang istri. Maka dalam kehidupan mengarungi rumah tangga yang lama, kalau kita memang niatnya sebuah keluarga ini ingin bahagia selamanya, ya harus mencari orang yang paling tidak memiliki landasan ketakwaan yang kuat. Nabi SAW bersabda, anna Rasulullah SAW qala, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia itu penuh dengan kebahagiaan-kebahagiaan, dengan perhiasan-perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah mar'atus salihah, yaitu istri yang salihah. Istri yang salihah artinya istri yang bertakwa, istri yang salih, yang senang beramal baik. Istri yang memiliki akhlak yang mulia, istri yang memiliki lisan yang baik, memiliki hati yang baik. Kalau seorang istri merasa dirinya belum memiliki itu, terus bagaimana? Harus berusaha. Harus berusaha memperbaiki diri, harus berusaha untuk mencapai pada titik takwa, mencapai pada al-mar'atus shalihah. Mencapai pada titik itu. Nabi SAW juga mengatakan, ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'u. Maukah kalian aku beri sesuatu yang ini merupakan simpanan yang paling baik, simpanan yang paling terbaik. Kemudian para sahabat mengatakan, ya mau ya Nabi. Qalu bala, mereka mengatakan, ya mau dikasih tahu apa simpanan yang terbaik. Nabi mengatakan, simpanan yang terbaik adalah al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Begitu juga dengan suami yang salih. Begitu. Idza nadhara ilaiha sarat. Ketika istri itu dipandang oleh suaminya, selalu menyenangkan kepada suaminya. Ini kadang-kadang seorang suami istri sudah lama, ya, anaknya sudah terlalu banyak, ya, bahkan sudah punya cucu, tetapi kadang-kadang hal seperti ini masih suka disepelekan. Apa? Yaitu seorang istri beranggapan, bapaknya anak ya paling lihat aku itu sudah enggak nafsu. Bapaknya anak-anak paling kalau lihat aku sudah enggak ada yang namanya setrum, itu sudah enggak ada, sudah habis strumnya. Enggak boleh kayak gitu. Ya, tetap harus berusaha untuk menyenangkan pandangan suaminya ketika suaminya memandang terhadap dirinya. Ini yang disebut dengan al-mar'atus shalihah.
Wa khairul kanzun, sebaik-baiknya simpanan adalah ilmu. Wa khairul kanz, sebaik-baiknya simpanan adalah al-mar'atus salihah. Wa idza nadhara ilaha saratu wa idza amaraha ata'tu. Ketika diperintahkan dia mentaatinya. Apa saja diperintahkan, apa saja. Ya, bahkan ketika seorang suami menginginkan kepada istrinya, ketika istrinya dalam keadaan memasak pun, maka kewajiban seorang istri yang salihah adalah melayani suami. Nggak peduli mau di dapur, mau di mana saja. Ini menunjukkan sebuah ketaatan terhadap suami dan menunjukkan sebuah ciri tanda wanita yang salihah. Ya. Seorang wanita yang banyak diceritakan oleh Nabi SAW, banyaknya penghuni neraka adalah An-Nisa, para istri, para wanita. Kenapa? Karena kufurnya terhadap suami. Karena dia banyak menentang suami, banyak mengkufuri kebahagiaan suami. Tidak pernah mengungkit kebaikan suami. Begitu juga sebaliknya. Ya, begitu juga sebaliknya. Seorang suami jangan mudah mengungkit kejelekan istrinya dan tidak pernah mengingat kebaikan-kebaikan istri. Lantas yang ia lakukan hari-hari hanya marah terhadap istri, hari-harinya hanya mencela istrinya, hari-harinya hanya menjatuhkan istrinya. Maka perkara yang sebenarnya adalah perkara yang buruk. Tidak dibolehkan. Ya. Wa idza ghaba anha hafizatuhu, dan ketika seorang istri itu ditinggalkan oleh suaminya, maka dia menjaga diri dan menjaga keluarganya, menjaga anak-anaknya, menjaga harta-hartanya suami, dan menjaga kehormatannya. Jadi landasan yang pertama adalah landasan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, saling mencurahkan kasih sayang dan perhatian. Ya, ini namanya saling mencurahkan mahabbah, saling mencurahkan mahabbah. Mencurahkan mahabbah itu rasa cinta, rasa sayang. Ya. Jadi untuk salah satu cara untuk menghidupkan keluarga itu nampak bahagia dan merasa nikmat adalah saling mencurahkan kasih sayang. Ketakwaan sudah, cinta datangkan. Datangkan rasa cinta kita kepada anak kita, kepada istri kita, suami kita, dan seterusnya di dalam keluarga. Ya, ini merupakan sebuah rahasia atau cara agar kebahagiaan keluarga itu akan semakin muncul, semakin tumbuh dan terus berkembang. Ya, harusnya kita senantiasa setiap hari mencintai keluarga kita. Jangan mencintai di luar keluarga kita. Mencintai contohnya, mencintai sebuah perdagangan yang berlebihan. Boleh, ya, boleh kita berdagang asal jangan mencintai perdagangan secara berlebihan. Mengalahkan cinta kita terhadap keluarga. Mencintai profesi, mencintai keduniaan, atau mencintai siapa saja ya, di luar keluarga kita. Karena itu dapat mengganggu, merusak pada kebahagiaan keluarga. Karena keluarga kita ini adalah keluarga yang hidup dari rasa cinta. Hidup dari rasa cinta. Akan timbul kehidupan itu ketika rasa cinta itu saling diberikan, saling dibalas. Istri membalas cintanya suami, suami membalas cintanya istri, istri memberikan cinta kepada anak, membalas cinta kepada ibu, ayah, begitu seterusnya. Ya, bahkan Rasulullah SAW di banyak riwayat yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah sering menceritakan tentang kisah percintaannya dengan Nabi SAW. Ya. Aisyah pernah mengatakan, kuntu asyrabu wa ana haid. Saya pernah minum di sebuah gelas, sedangkan waktu itu saya dalam keadaan haid. Aisyah menceritakan wa ana haid. Aku dalam keadaan haid. Itu karena orang Arab zaman dahulu terhadap orang yang haid itu mereka menjauhi. Kalau ada bahkan ketika dalam satu keluarga itu ada yang haid, apakah itu anaknya atau istrinya, mereka akan dikucilkan di dalam sebuah kamar di tengah padang pasir. Akan disendirikan, karena mereka beranggapan orang haid itu adalah sedang dalam keadaan kotor, rusak. Itu. Ini orang-orang Jahmiyah itu zaman dahulu itu begitu. Nah, pada saat aku dalam keadaan haid, aku minum. Fa'unawiluhun Nabi sallallahu alaihi wasallam fayad'u fahu ala mautihi.
Ketika aku minum, kemudian aku letakkan gelasku yang masih ada sisa minumnya itu, Nabi mengambil dan Nabi meminum tepat berada di mulut yang tepat berada di bekas minum yang aku minum, tepat pada bekas mulut. Nabi itu terhadap istrinya itu saking sayangnya itu nggak jijik. Kenapa kadang-kadang kita ini untuk menumbuhkan rasa cinta dalam keluarga, untuk menimbulkan kebahagiaan keluarga itu akan ada istri minum bekasnya suami, suami minum bekasnya istri nggak mau, ya. Anaknya minum bekas bapaknya, bapaknya minum bekas anaknya itu nggak mau. Ya aneh, ya. Rasa cintanya itu di mana? Ini yang dicontohkan Aisyah. Aisyah dalam keadaan haid saja pada saat itu Nabi itu sangat dekat, sangat menyayangi, mencintai, melindungi. Ya. Bekas bibirnya Aisyah minum di gelas itu dipakai sama Nabi. Bibirnya Nabi juga nempel di situ. Wa ta'arraqu al-araqa fatanawalu wa yad'ufahu fi mawdihi. Dan ketika aku mengambil sepotong daging, memakan daging, kemudian atau misalkan ayam atau kalau zaman dahulu daging kambing, Aisyah memakan daging kambing. Di bekas mulut gigitannya Aisyah itu oleh Nabi dimakan dari situ. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu sayang sama istrinya. Ya. Menunjukkan sebuah keluarga itu akan timbul kebahagiaan itu ketika cinta itu timbul dan hilang, tidak ada yang namanya saling merasa jijik di antara suami dan istri. Hilangkan, ya, istri ketika nyuci pakaian suami jangan ada perasaan jijik. Begitupun juga suami ketika menyayangi istri, ketika melindungi istrinya jangan ada perasaan jijik. Sering mencium istri, apakah itu tabu? Tidak. Ya. Dalam keluarga itu harus ada yang namanya sering-sering mencium pada istrinya. Di dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala imra'atan min nisa'i thumma kharaja ila shalah wa lam yatawadda. Aisyah itu menceritakan Nabi itu sering ya kalimatnya itu sering. Nabi itu qabbala itu ada yang ditasydid itu menunjukkan sebuah perilaku yang terus diulang-ulang oleh Nabi. Kalau qabala saja itu artinya mencium hanya sekali, tapi kalau qabbala itu ada tasydid, itu namanya ilmu balaghah yang menunjukkan bahwa Nabi itu melakukan satu tindakan yang berkali-kali berulang-ulang yang tidak terhitung. Nabi itu mencium istrinya ketika Nabi itu mau sholat. Nabi itu kan ngimamin di Masjid Nabawi. Kalau mau keluar ke Masjid Nabawi itu nyium istrinya dulu. Yang dimaksud di sini adalah Aisyah. Ya, karena memang yang cerita Aisyah dan yang ngalami Aisyah. Nah, jadi Aisyah nggak menceritakan istri yang lain kali ya. Tapi Aisyah menceritakan, setiap Nabi mau keluar ngimamin itu mencium aku dulu, terus Nabi ngimamin sholat dan nggak wudhu. Nah, yang kita ambil di sini sebenarnya ada dua fikih yang bisa diambil. Yang pertama adalah tidak batalnya seorang yang suami istri yang menyentuh istrinya walaupun itu mencium itu tidak membatalkan. Ini fikih yang lain. Tetapi fikih yang kita ambil di sini adalah bahwa Rasulullah itu sampai di dalam hal mau sholat saja itu loh menyempatkan untuk mencium. Mencium istri itu enggak tabu. Mau istri yang memulai terlebih dahulu boleh. Nggak harus suami dulu. Papa ini kok nggak pernah nyium aku ya, ngapain nunggu papa udah langsung cium aja. Ya, ini menunjukkan rasa kasih sayang dan cinta. Aisyah juga pernah menceritakan karena Rasulullah SAW ya murni fa'ghsilu ra'sahu wa ana haid. Nabi itu pernah merintahkan aku untuk ngeramasin rambutnya Nabi sementara aku dalam keadaan haid. Di mana orang-orang Arab pada saat itu terhadap orang-orang yang haid, mereka sangat jijik, sangat benci, dan menjauhi. Tetapi Nabi malah justru merintah aku untuk ngeramasin rambutnya. Ini pada saat Nabi melakukan itikaf dan Aisyah berada di kamarnya. Jadi rumahnya Nabi dengan Masjid Nabawi itu nempel ya, satu dinding, sehingga jendelanya Nabi itu tembus dengan Masjid Nabawi. Ketika Nabi di situ, yang itikaf, kepalanya Nabi dimasukkan ke dalam kamar, ya, hanya kepalanya kemudian dikeramasin oleh Aisyah radhiyallahu. Wa kana yattaqiu fi hijri wa ana haidan fayaqra'ul Quran. Dan pernah juga Nabi itu tidur di pangkuannya Aisyah, kemudian Nabi membaca Al-Quran sedangkan Aisyah dalam keadaan
dalam keadaan haid. Jadi hal-hal yang menumbuhkan rasa romantis dalam keluarga. Kalau memang perlu diwujudkan, ditumbuhkan, dilakukan setiap hari, lakukan. Jangan sampai pernikahan sudah puluhan tahun, sudah berakar, sudah beranak pinak, sudah mengeluarkan banyak cucu, lantas mengatakan, yang kayak gini-gini ini anak-anak muda, kalau yang tua-tua sudah enggak. Enggak boleh, tetap ya, Nabi itu dalam keadaan usia yang sepuh. Nabi itu usianya 63 tahun, 62 tahun, masih melakukan hal-hal yang baik terhadap istrinya. Masya Allah. Nah, ini yang perlu kita contoh, yang kita ambil faedahnya di sini adalah menumbuhkan rasa cinta di antara suami dan istri. Begitupun juga terhadap anak. Suami harus, seorang ayah dan ibu harus menumbuhkan rasa cinta kepada anak, supaya anak memiliki rasa cinta terhadap orang tuanya. Didik, memang harus dididik, harus dibina. Dibina dengan agama, dibina dengan akhlak, dibina dengan Al-Quran, dibina dengan sunnah, dibina dengan nasihat-nasihat yang hikmah. Supaya apa? Kelak ketika kita sebagai orang tua nanti sudah tidak mampu berbuat apa-apa, anak inilah yang akan mengurusi kita. Kalau kita di masa masih kuat, kita sibuk mengurusi anak-anak kita untuk mendidiknya menjadi anak-anak yang bertakwa, maka kelak di saat kita tua renta dan tak mampu berbuat apa-apa, anak kita lah yang akan sibuk beramal untuk kita. Orang tuanya sudah nggak mampu berbuat apa-apa, anaknya apa? Saya mau nyembelih kurban, yang satu ini buat papa, yang satu ini buat mama, satu kambing papa, satu kambing mama. Anaknya yang beramal sibuk, karena apa? Karena memang orang tuanya dulu waktu anaknya kecil membina dengan penuh kasih sayang. Jadi memberikan cinta bukan hanya ngasih cinta diciumin kiri kanan terus dimanja-manja, enggak. Ia juga menampakkan cintanya dengan mengajarkan ilmu agama. Ini rugi banyak sekali keluarga-keluarga yang ketika anak-anak itu telah beranjak dewasa, orang tuanya bersedih. Kenapa? Karena anaknya nggak ngerti bagaimana cara membahagiakan orang tuanya dengan ketakwaan. Banyak orang tua yang menangis karena nggak ngerti caranya sholat. Banyak orang tua yang menangis nggak ngerti bagaimana cara anaknya menjaga halal dan haram. Masih SMP sudah kenal yang namanya rokok, sudah kenal narkoba, sudah ngerti perempuan, sudah ngerti ngintip mandi. Karena apa? Orang tuanya nggak mau ngajarin, orang tuanya nggak mau mencurahkan kasih sayangnya. Ketika orang tuanya terlena, kemudian anak-anaknya disayangi oleh setan, disayangi oleh orang lain, maka disitulah pendidikannya masuk kepada mereka. Dan anak lebih cenderung kepada siapa yang lebih menyayangi mereka di luar sana daripada orang tuanya sendiri. Nauzubillah min dzalik, tsumma nauzubillah min dzalik. Ini kerusakan. Mau sebahagia apapun, mau sekaya apapun, usaha orang tua ketika memiliki anak yang tidak bertakwa, yang nggak ngerti halal haram, yang nggak bisa membahagiakan orang tuanya dengan cara amal soleh, maka kehidupan keluarga pun itu akan hancur. Kebahagiaannya itu runtuh, nggak sempurna. Nggak sempurna. Untuk apa suami tinggi jabatannya, istrinya misalkan punya pabrik, misalkan hasilnya banyak, untuk apa harta melimpah tetapi kebahagiaan keluarga tidak tercapai. Kemudian yang ketiga, saling menasihati dengan lemah lembut. Saling menasihati dengan lemah lembut. Nasihat yang baik kepada istri, nasihat yang baik kepada suami. Ibu-ibu kalau menasihati suaminya, gunakan suara yang lemah lembut, enak didengar, dan tepat. Suaminya pulang kerja masih capek, ya, atau suaminya habis kena musibah di jalanan, pulang malah dinasihati, diamu, makanya pak matamu itu kalau jalan itu, suaminya itu pulang bukannya disambut, ya, di bagian kalau naik motor pelan, motor harus lihat kiri kanan, ya, itu cara cara menasihati yang baik. Kalau timbul sifat saling nasihat di dalam keluarga, maka akan timbullah kebahagiaan. Suami itu walaupun sekeras apapun tuh kalau istrinya mengingatkan dengan lemah lembut itu pasti akan diingat.
Pasti akan diingat, kalau nggak diingat saat itu, akan diingat di suatu saatnya. Di suatu saat yang lain, di waktu-waktu yang lain. Dia akan selalu ingat kepada nasihat istrinya. Paling tidak seperti itu. Begitu juga istri. Ketika dinasihati oleh suaminya, dia akan ingat. Ketika goreng tahu, goreng tempe, pasti ingat, oh, suamiku nasihatnya seperti ini. Kalau pakai kerudung, jangan yang ketat. Kalau pakai celana, jangan celana yang menonjolkan bokongnya. Kalau pakai baju, jangan yang ketat sampai kelihatan bentuk lekuan tubuhnya. Itu ingat, goreng tempe ingat. Ini ya. Firman Allah Ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 159, Allah berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Maka sebab rahmat Allah engkau menjadi lemah lembut. Jadi kalau pengen hati kita ini lemah lembut, minta kepada Allah. Minta rahmat kepada Allah supaya diberikan hati yang lemah lembut. Nabi Muhammad itu hatinya lemah lembut sebab diberikan rahmat oleh Allah. Maka kalau hati kita keras, hati kita kasar, ucapan kita kasar, pandangan kita kasar, kelakuan kita kasar, minta sama Allah, minta rahmatnya Allah supaya Allah melunakkan hati kita. Ya, supaya Allah melunakkan hati kita. Itu. Atau minta supaya didoakan oleh suami supaya istrinya menjadi lunak hatinya. Boleh. Ya. Walau kunta, nah Allah berfirman, walau kunta fadhan ghalidhal qalbi, seandainya engkau itu keras hati, keras kepala, hatinya kasar, ya. Kasar itu berarti makeduk. Berarti apa namanya? Wangkot, keras kepala, sulit dibilangin. Pokoknya cemau kue egois, itu termasuk fadhan ghalidhal qalb. Lam fadhu min halik, niscaya mereka akan pergi dari Nabi Muhammad saja. Kalau dia sebagai nabi ucapannya kasar, hatinya keras kepala dan egois, itu umat ini akan menjauh dari nabi. Berarti kalau dalam satu kehidupan berkeluarga, maka dibutuhkan yang namanya kelembutan, kelemah lembutan di dalam sikap terhadap keluarga. Ingat, ada satu kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu kalau di luar garangnya luar biasa, bahkan setan saja itu ketika bertemu dengan Umar itu dia akan mafrud, lari. Setan itu ketemu Umar di tengah jalan itu lari. Karena saking dahsyatnya Umar bin Khattab, garangnya Umar bin Khattab, tapi Umar bin Khattab terhadap istrinya luar biasa, lemah lembut dan sayangnya. Ini boleh kita tegas, keras keluar, tapi di dalam keluarga yang seperti itu harus dibuang, disimpan, dan harus ditampakkan yang baik, yaitu sifat lemah lembut. Caranya memiliki side A, side B. Kalau side A untuk di luar, side B untuk di dalam keluarga. Fa'fu, supaya timbul rasa saling lemah lembut bagaimana? Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka ampunilah mereka, maafkan mereka. Dan mintalah ampunan untuk mereka. Jadi supaya hati kita ini mudah lemah lembut, supaya hati kita ini bisa baik dalam keluarga, banyak-banyaklah memaafkan. Ingat ya, banyak-banyaklah memaafkan. Jangan jadi orang kalau teman minta maaf aja diiyain, tapi kalau suaminya minta maaf itu loh, sulitnya minta ampun untuk mengiyakan. Seorang istri juga sama begitu, ya. Suami juga begitu. Istrinya minta maaf sih nggak pernah dikasih maaf. Tapi kalau coba kalau orang lain minta maaf, oh iya malah dikasih hadiah. Ya, jadi harus banyak memberi maaf dalam keluarga. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, dan memintakan ampunan kepada Allah. Kalau istrinya salah, suaminya mengangkat tangan, ya Allah ampunilah istriku.
Kalau suaminya salah, istrinya berdoa kepada Allah, mendoakan suaminya, ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan dari suamiku. Loh, ini resepnya Allah Rasul berarti. Ya, ini resepnya Allah Rasul. Wasyawirhum fil amr, dan banyaklah bermusyawarah dengan mereka. Suami ingin membeli rumah, tiba-tiba langsung beli, ternyata istrinya nggak suka. Karena apa? Karena kamar mandinya di bawah, tempat jemurnya di atas, tempat nyucinya di atasnya, kan sulit. Nah, saling musyawarahlah dulu, musyawarah dulu, mau beli rumah, Mas, saya mau beli rumah, yuk kita bareng-bareng yuk, Mama suka nggak? Kira-kira Mama nanti kalau nyuci sama jemurnya nggak kejauhan, kita lihat dulu bagaimana desain rumahnya. Nah, wasyawirhum fil amri, ini diperintah juga sama Allah, harus banyak-banyak musyawarah. Tidak rugi orang yang musyawarah. La khaba di musyawarah. Tidak ada kerugian bagi orang yang mau mengerjakan musyawarah. Ya. Fa'idha azamta fatawakkal Allah. Ketika dalam musyawarah itu telah tercetus kemudian memutuskan satu keputusan, maka fatawakal Allah. Bertawakallah kepada Allah. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin, dan Allah cinta terhadap orang-orang yang bertawakal. Ini contoh Allah mengajari kita bagaimana cara bersikap lemah lembut terhadap orang lain, yang utamanya adalah terhadap keluarga. Yang kita itu hidup di dalam keluarga itu pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Apalagi kondisi PPKM seperti ini. Tiap hari pagi, siang, sore, malam kita akan bertemu anak istri kita. Ya, maka sikap lemah lembut ini harus diutamakan kepadanya. Jangan hanya lemah lembut kepada orang-orang lain, berlemah lembut kepada teman-temannya, akan tetapi terhadap keluarganya dia sangat jahat. Ya. Nih terbalik yang seperti ini, nggak akan muncul yang namanya kebahagiaan, ketenangan di dalam hidup. Nabi mengatakan, Nabi pernah memegang tangan seorang sahabat yang bernama Abu Umamah Al-Bahili. Beliau mengatakan, ya Aba Umamah, inna minal mu'minin mayyalinuli qalbuhu. Sesungguhnya yang disebut orang iman. Tahu nggak sih? Orang iman itu adalah orang yang dapat lunak hatinya. Hatinya itu bisa lunak. Mau marah, semarah apapun dalam keluarga. Tetapi kalau dia orang iman, hatinya itu bisa lunak. Tapi kalau orang nggak iman, itu hatinya itu keras. Tsumma qasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Ketika hati itu keras, akan membawa pemiliknya itu menuju kepada satu sikap atau sifat yang sangat rusak, yang disebut dengan perbuatan fasik. Wallahu la yuhibbul fasik. Allah itu benci terhadap orang-orang yang fasik. Ini. Orang iman itu hatinya mudah lunak. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan dalam keluarga itu kita harus bisa melunakkan hati kita. Kalau hati kita itu keras, gampang marah, gampang emosi, gampang cemburu dan seterusnya, harus dipukul hati kita. Harus dilunakkan supaya bisa lunak terhadap orang-orang di dalam keluarga. Kalau kita setiap hari nasihati anak kita dengan teriak-teriak, dengan marah-marah, lunakkanlah hatinya. Lunakkanlah hati kita. Ya. Yang pertama itu jangan melunakkan hati orang lain. Jadi kalau kita nggak bisa melunakkan hati orang lain, yang kita lakukan apa? Berusaha untuk melatih diri kita untuk lunak. Berusaha melatih diri kita untuk menjadi lunak, melunakkan hati kita sendiri. Ya, karena yang bisa melunakkan hati orang lain adalah Allah. Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kemudian yang keempat, resep hal-hal yang bisa membahagiakan keluarga, mendatangkan kebahagiaan keluarga adalah membina anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang salih dan salihat. Arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khulatuhu salihin wa yakunu rizquhu fi baladihi. Nabi mengatakan kebahagiaan itu akan didapatkan seseorang di dalam 4 perkara. Yang pertama adalah
zaujatuhu sholihah, dia punya suami atau punya istri yang baik, yang salih, yang beriman, yang bertakwa. Kemudian punya anak-anak yang baik, yang salih, yang bertakwa, yang mulia. Memiliki pergaulan teman yang baik, yang salih, yang beriman, bertakwa. Dan rezekinya ada di negaranya sendiri. Artinya rezekinya tidak jauh dari keluarganya. Tidak sampai orang mencari rezeki meninggalkan keluarganya. Walaupun dia mencari rezeki di luar negeri, tetapi keluarganya juga dekat dengannya. Itu bukan berarti cari rezeki yang bagus itu ya di Indonesia, kalau di luar negeri enggak begitu. Maksudnya adalah dia tidak terjauh dari keluarganya, bisa memantau bagaimana keluarganya itu hidup. Ingat dalam satu firman Allah, kisahnya Luqman Al-Hakim yang senantiasa menasihati anaknya, ya. Dalam surah Luqman ayat 16 sampai ayat 19. Luqman mengatakan di dalam firman Allah, "Ya bunayya, innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir." Wahai anakku, sesungguhnya ini nasihatnya. Ini nasihatnya Luqman kepada anaknya. Luqman itu seorang juru hukum, seorang hakim, seorang pemimpin negara. Dia menasihati kepada anaknya, walaupun sebagai seorang pemimpin dia tidak malas untuk menasihati anaknya. Dia nasihati, wahai anakku, ketahuilah yang namanya kebaikan itu walaupun sebesar biji sawi, walaupun hanya sebesar biji sawi yang diletakkan di langit atau di bumi, pasti Allah akan mendatangkan hasilnya. Artinya apa? Sebaik apa kebaikan itu, sekecil apapun lakukan, karena kebaikan itu pasti akan mendatangkan pahala. Ya bunayya qimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanhanil munkar wasbir ala ma sabaq inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, kerjakan salat, perintahlah pada yang ma'ruf, cegahlah kemungkaran, bersabarlah atas apa yang menimpamu. Kamu menetapi ketaatan ini, bersabarlah. Kamu mendapatkan cobaan, bersabarlah. Kamu mendapatkan ujian, musibah, bersabarlah. Ini orang tua nasihati anaknya. Padahal yang namanya anaknya Luqman pada saat itu masih berusia sangat sangat kecil. Jadi nasihat itu jangan nunggu kalau anak sudah dewasa. Nasihat ya sejak mulai dari kecil. Mulai dari kecil diajarkan yang namanya sholat, baca basmalah, makan menggunakan tangan kanan, kalau usia cebok, menjaga najis, berpakaian yang rapi, yang sopan. Kalau perempuan diajarkan cara menutup aurat. Semenjak kecil, jangan nunggu kalau sudah dewasa. Akhirnya apa? Nunggu-nunggu ketika sudah dewasa, anak sudah mendapatkan pendidikan dari orang lain yang dia dapatkan. Akhirnya apa? Gagallah orang tua untuk membina kepada anaknya. Dan masih banyak nasihatnya Luqman Al-Hakim kepada anak-anaknya. Ini. Ya. Poinnya sebenarnya ada banyak ya, ada 11. Insya Allah akan disambung pada pertemuan yang akan datang, hal-hal yang dapat menciptakan kehidupan yang bahagia di dalam keluarga. Insya Allah kita cukupkan sekian. Jazakumullahu khairah. Apabila mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kekurangan atau tutur kata yang menyakitkan hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kajian kita cukupkan sekian. Lanjut pada sesi tanya jawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita tutup kajian kita dengan membaca doa. Kita kembalikan kepada Allah. Semua ilham datang dari Allah, dan kita kembalikan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Malikal Mulki ya Dzal Jalal wal Ikram, taghfir lana dzunubana jami'an wa tarhamna wa tarzuqna min haitsu la nahtasib wa min haitsu la nahtasib. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma qasim lana min khasyyatika ma tahawlu bihi bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya.
اللهم متعنا بأسمائنا وبصرنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا لمن ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم أحيانا مؤمنين وتوفنا مؤمنين اللهم أحيانا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين اللهم إنا نسألك الفوز يوم العطاء ونزل الشهداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء ونصر على الأعداء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين jazakumullah khairan kita akhiri pengajian kita wabillahi taufiq wal hidayah